Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hildan Abiansyah dengan NIM 23051204204 kelas DIH 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah internet. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa itu internet. Internet atau Interconnected Network adalah jaringan yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia, yang memungkinkan kita berkomunikasi dan berbagi informasi dari mana saja dan dengan siapa saja. Internet bekerja melalui protokol komunikasi standar yang disebut dengan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, atau biasa disingkat dengan TCP atau IP. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix. Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer, dan pada saat itu Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Department of Defense membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Pada awal-awal ditemukannya internet, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford University of California, Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara, yang mana mereka membuat suatu jaringan terpadu pada tahun 1969 dan secara umum diperkenalkan ke publik oleh ARPANET pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian, proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah, dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung, sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. Oleh sebab itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer, seperti universitas, perusahaan, dan lain-lain. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian dikenal dengan nama Internet. Pada tahun 1970, Vinton Cerf dan Robert E. Kahn memperkenalkan protokol TCP atau IP yang memungkinkan berbagai jenis jaringan untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. Internet mulai dipakai oleh kalangan terbatas dan menjalankan fungsinya dengan menghubungkan berbagai kampus atau universitas yang populer di Amerika Serikat sendiri pada tahun 1980. Protokol standar TCP atau IP sendiri mulai dipublikasikan ke publik pada tahun 1982. Adanya nama domain juga sudah mulai dipakai 4 tahun setelahnya, tepatnya di tahun 1984. Kemudian, di tahun 1986, National Science Foundation Network atau NSFNet didirikan dan mulai dikembangkan. NSFNet inilah yang memulai menggantikan peranan dari ARPANET sebagai suatu wadah riset terkait di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional pada banyak negara akhirnya mulai dikembangkan dan dihubungkan lewat NSFNet tersebut. Dan pada tahun 1990, ARPANET dibubarkan pada tahun 1990. Akan tetapi internet tetap harus berkembang sampai sekarang. Kemudian di tahun 1989 sampai dengan 1993, revolusi besar terjadi ketika tim Berners-Lee, seorang ilmuwan di CERN, mengembangkan World Wide Web atau WWW, sebuah sistem yang memungkinkan informasi diakses dan dihubungkan melalui hyperlink. WWW membuat internet lebih ramah pengguna
memungkinkan siapa saja untuk menavigasi dan mengakses informasi secara mudah. Pada tahun 1993, Mark Andreessen dan timnya di National Center of Supercomputing Application atau NCSA mengembangkan Mosaic, yaitu browser grafis pertama yang dapat menampilkan teks dan gambar dalam suatu antarmuka. Mosaic membuat www semakin populer, memicu ledakan informasi yang kita kenal sebagai era.com, di mana ribuan situs web bermunculan dan internet mulai digunakan secara luas oleh masyarakat umum. Masuknya internet ke Indonesia. Sejarah internet Indonesia dimulai sejak awal tahun 1990-an. Saat itu, jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan paguyuban network, di mana semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama sangat sangat hangat dan terasa di antara para anggotanya. Beberapa nama yang memiliki jasa besar terhadap pembangunan internet di Indonesia antara lain yaitu M. Samik Ibrahim, Suryono Adi Sumarta, Muhammad Ihsan, Robi Subiakto, Putu, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan tentunya Orno W. Purbo. Periode pembangunan jaringan internet di Indonesia sendiri terjadi sekitar tahun 1992, sehingga setiap tokoh tersebut hampir memberikan sumbangsihnya melalui keahlian dan dedikasinya dalam membangun jaringan komputer dan internet Indonesia. Berkat jasa dari beberapa nama sebelumnya, layanan ISP pertama di Indonesia diluncurkan dengan nama IPTechNet pada tahun 1994. Sementara itu, pada tahun yang sama, PT Indo Internet atau Indonet yang dipimpin secara paruh waktu oleh Sanjaya berhasil berdiri dan beroperasi. Indonet sendiri sebenarnya adalah ISP komersial pertama yang dimiliki oleh Indonesia. Pada awalnya, Indonet memanfaatkan lisensi dari PT Lintas Arta dan pada saat itu sambungan awal ke internet dari Indonet dilakukan dengan memakai metode dial-up. Setelah mengetahui sejarah internet, kita juga perlu mengetahui tentang manfaat internet. Internet adalah jaringan komputer yang menyediakan berbagai sumber informasi dan komunikasi yang bersifat global. Sarana internet tidak mengenal batas-batas geografis suatu negara, dan jangkauan informasinya tidak terbatas. Pengguna internet semakin banyak karena didukung oleh beberapa sebab, yaitu internet merupakan sarana komunikasi murah. Yang kedua, di dalam internet terdapat sumber informasi yang sangat luas. Yang ketiga, dengan adanya internet membuka tantangan baru untuk berusaha. Yang keempat, informasi yang ada di internet tanpa batas atau tanpa sensor. Yang kelima, jangkauan informasi dan komunikasi di internet tanpa batas. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.